Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maftuha dari kelas RA 2 Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Haji Ari Gunardi, MPD. Video ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dan abstrak. Sebelumnya, pengertian ringkasan. Apa sih pengertian ringkasan itu? Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Menurut Idriani pada tahun 2009 di bukunya halaman 152. Ringkasan atau sering disebut dengan istilah precis adalah bentuk singkat atau ringkas dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Menurut Nur Hadi pada tahun 2010 dalam bukunya di halaman 137. Nah, apa sih ciri-ciri ringkasan? Ada 5 ciri-ciri ringkasan. Yang pertama yaitu pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mereproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. Yang keempat, penyusun ringkasan tertarik oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Dan yang terakhir, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Menurut Nur Hadi pada tahun 2010 di bukunya yang di halaman 137 sampai 138. Nah, ciri-ciri ringkasan yang selanjutnya yaitu membaca naskah asli. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan harus membaca naskah asli atau 2 kali, 1 atau 2 kali. Nah, bahkan dapat diulang beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi naskah tersebut. Penulis juga perlu mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang. Menurut Al-Faini pada tahun 2011 di halaman 3. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Jika penulis sudah mengetahui kesan umum, maksud asli serta sudut pandang pengarang, maka ia harus memperdalam dan mempertegas semua hal itu. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami kembali karangan bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam bagian alinea itu. Menurut Al-Faini pada tahun 2011 di halaman 3. Yang ketiga yaitu mengadakan reproduksi. Nah, dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama di atas dan catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas, maka seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat ringkasan yang dimaksud. Dalam ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan urutan naskah asli dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus diurut. Apabila terdapat gagasan-gagasan di antara gagasan-gagasan yang telah dicatat, masih terdapat gagasan yang kabur, maka penulis dapat melihat kembali isi naskah asli. Menurut Al-Faini pada tahun 2011 di halaman 4. Yang keempat yaitu ketentuan tambahan. Sebaiknya dalam menyusun ringkasan mempergunakan dalam kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Kalimat majemuk menunjukkan bahwa ada 2 gagasan atau lebih yang bersifat paralel. Bila ada kalimat majemuk, telitilah kembali apakah tidak mungkin dijadikan kalimat tunggal. Menurut Al-Faini pada tahun 2011 di bukunya di halaman 4. Tujuan ringkasan. Apa sih tujuan ringkasan? Nah, ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang akan membuat ringkasan harus memilah-milah mana gagasan utama dan gagasan tambahan.
Karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu membantu seseorang agar tidak membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Menurut Al-Faini pada tahun 2011 di dalam bukunya di halaman 2. Selanjutnya yaitu pengertian abstrak. Pengertian umum abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Nah, abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang tidak dilihat, tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Abstraksi menyajikan secara simbolis atau secara konseptual serta secara imajinatif sesuatu yang tidak dialami secara langsung. Pengertian abstrak menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Clarence W. Rowley. Pengertian abstrak adalah sebuah penyajian isi atau inti sebuah dokumen secara ringkas dan akurat dalam gaya yang sama dengan dokumen aslinya. Yang kedua yaitu menurut Maisel, pengertian abstrak adalah suatu ringkasan yang disajikan secara singkat dan jelas bagian yang memuat tujuan, cakupan atau jangkauan dan temuan dari suatu artikel. Yang ketiga yaitu menurut Frederick Wilfrid Lancaster, pengertian abstrak adalah suatu representasi yang ringkas tetapi memiliki keakuratan dari isi suatu dokumen. Abstrak merupakan sepenggal teks yang diciptakan oleh yang membuat keabstrakan itu sendiri, namun bukan merupakan kutipan langsung dari penulisnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini dimaksudkan memudahkan Anda mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar. Sehingga abstrak membantu Anda dalam mencari referensi dalam penelitian yang Anda cari. Adanya abstrak akan menghindari tindakan plagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah penelitian akan terlindungi jika hanya abstraknya saja yang ditampilkan dan diperluas di internet. Jenis abstrak. Jenis abstrak yang pertama yaitu abstrak indikatif. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan isi informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Maka, pembaca dapat mempertimbangkan apabila tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Yang kedua yaitu abstrak informatif. Abstrak informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya kecuali untuk mendalaminya. Dalam abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini seperti judul, penulis, institusi, tujuan, metode dan analisis laporan, hasil penelitian, dan simpulan. Karakteristik abstrak. Karakteristik
abstrak yang pertama yaitu bentuk tulisan bersifat informatif, kualitatif, atau kuantitatif, bergantung jenis laporan atau karya ilmiah, dan deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif bergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah. Yang kedua yaitu abstrak disajikan secara singkat, terdiri atas 200 sampai dengan 300 kata atau sekitar 7 sampai dengan 10 paragraf dan diletakkan sebelum daftar isi. Abstrak tidak memuat latar belakang. Contoh, penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal atau lazim. Yang keempat yaitu abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan dan data sampai penyimpulan dan data yang sudah diolah. Yang kelima yaitu dalam penyusunan abstrak perlu diperhatikan ketelitian penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami, dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. Yang keenam yaitu pengetikan berspasi 1, menggunakan tipe tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12 pt. Cara membuat abstrak. Yang pertama yaitu uraian ringkas, cermat dan menyeluruh sehingga mencerminkan keseluruhan isi judul. Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dimuat dalam satu majalah yang khusus membuat abstrak, seperti Dental Abstrak. Yang kedua yaitu tanpa komentar dari pembuatnya di luar apa yang dikemukakan dalam karangan ilmiah. Maksud dari tanpa komentar di sini adalah bahwa tanpa ada unsur subjektif dari penulis karena semua didasarkan atas hasil penelitian. Dapat dikerjakan orang lain, tetapi sebaiknya dibuat sendiri oleh penulisnya karena ia lebih memahami apa yang disajikan dalam karangan ilmiah tersebut. Yang keempat yaitu terdapat pada permulaan karangan ilmiah sehingga pembaca segera dapat mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. Yang terakhir yaitu isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris jika setiap baris terdiri atas 10 kata. Dalam abstrak tidak ada penggantian paragraf atau tanpa alinea. Artinya adalah abstrak tidak ada paragraf. Huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif, sebaiknya kalimat pasif. Kepustakaan, ilustrasi, grafik, dan tabel tidak boleh dicantumkan. Di bawah abstrak sebaiknya dicantumkan kata-kata kunci keywords sebanyak 3 hingga 10 kata yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kita dalam suatu deretan karangan ilmiah sejenis. Kata kunci keyword adalah kata-kata yang penting dan paling menonjol dalam karya ilmiah. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi adalah ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Membuat ringkasan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri ringkasan tersebut adalah yang pertama, pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan, mereproduksi kembali apa kata pengarang, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan, penyusun ringkasan terkait oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang membuat ringkasan harus memilah-milah mana gagasan utama dan gagasan tambahan, karena
Karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Yang kedua yaitu abstrak, merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.